Oke, kita lanjutkan sekarang integral fungsi kompleks tentunya atas lengkungan ya. Jadi mungkin kita mulai dengan integral fungsi real dulu ya. Fungsi real yang sudah kita pelajari di kalkulus atas interval ya. Interval AB. Jadi kita tahu kalau ini adalah X sama dengan A, ini X sama dengan B, kemudian kita punya fungsi Y fx, maka integral AB fx dx itu hasilnya adalah, kalau ini adalah luasnya L1, ini luasnya L2, maka hasil integral ini adalah L1 ditambah tetapi minus L2 begini. Nah, bagaimana sampai di situ? Kita lihat bahwa caranya adalah kalau X ini AB, saya gambar yang positif saja dan saya tidak membuat yang melengkung, tapi lurus saja agar terlihat ininya. Dan caranya gimana? Yaitu kita bagi-bagi kan. Jadi interval AB itu kita bagi-bagi atas paling mudah ya kita bagi N sama besar. Gitu. Nah, di sini saya gambarkan kalau dia dibagi 4 aja. Kemudian kita hitung sebetulnya adalah luas daerah ini. Tetapi kita pilih, jadi di sini ini adalah titik X0, X1, X2, X3, X4 gitu. Kemudian di daerah ini kita pilih sembarang. Ya, kita pilih sembarang X1 bar. Misalnya begitu, maka seharusnya daerahnya itu miring, kita buat menjadi rata atau fungsinya menjadi konstan. Ya. Jadi di sini juga kalau kita pilih X di sini adalah X2 bar, maka yang seharusnya sebesar ini kita ganti dengan ini. Jadi kemudian kalau X3 kita ganti X3 barnya di sini, maka ini kita ganti dengan begitu. Ya. Jadi untuk 4 itu adalah C dari 0 sampai 4 fxi bar itu, kalau ini fungsinya Y sama dengan fx begitu, kali sebetulnya adalah J plus 1 min xj ya. Atau ditulis sebagai sigma C dari 0 sampai 4 fxi bar kali delta x. Ya, nah sebetulnya boleh berbeda lebarnya ini. Nah, sekarang kalau kita bagi n, ya, jadi dibagi n itu, maka di sini C dari 0 sampai n fxi bar kali delta xi gitu. Maaf, C ya. C. Oke. Kemudian diambil limitnya N menuju tak hingga. Jadi dalam kasus sama panjangnya. Ya. Intervalnya sama panjang. Nah ini yang nantinya akan sama dengan integral AB fx dx. Secara umum kalau tidak mau sama besar, ya delta xc limit di sini bukan n-nya tapi istilahnya adalah P ya. Jadi P itu partisinya A X0, X1 sampai Xn sama dengan B. Kemudian norm dari partisi itu adalah maksimumnya. Ya, maksimum dari
XJ plus 1 min XJ, J-nya mulai dari 0 sampai N. Mungkin N-1 ya. Jadi, ya. Oke, di sini mungkin N-1 ya, karena pada saat saya substitusikan J-nya N-1, dia N begitu. Oke, yang penting adalah norm dari partisi itu adalah yang paling besar dari itu. Nah, ini harus menuju 0. Ini juga menuju integral AB fx dx. Nah, sekarang untuk fungsi kompleks. Ya, jadi fungsi kompleks, katakanlah daerahnya di fungsi kompleks ke fungsi kompleks. Nah, tetapi integralnya tidak pada interval, tapi suatu lengkungan begitu ya. Jadi notasinya saya sesuaikan dengan yang ada di situ adalah gamma ya, lengkungan begitu, gamma T. Ya, jadi misalkan di sini adalah mulai dari gamma A, di sini gamma B. Kemudian kalau ini saya sebut sebagai set 0, kita bagi-bagi sekarang set 1, set 2 sampai yang terakhir ini adalah set N. Nah, seperti tadi pada setiap subinterval ini kita pilih set 1 bar, set 2 bar gitu. Ya, jadi jumlahnya seperti tadi, F set I bar itu kali ini mungkin C ya tadi ya, set J ya boleh saja ini set J. Kalau ini 1 berarti ini harusnya 1 ya. Maaf tadi salah mungkin ya, perlu disesuaikan, dan ini set J min 1. Ya, jadi J-nya mulai dari 0. Kalau 0 kan mulai dari 1 ya, maaf. Jadi di sini ya, maaf. Ini adalah sigma nanti J mulai dari 1 ya. Jadi pada saat 1 set 1 dikurangi set 0. Dan di sini set 1 sampai N. Kemudian juga limitnya ya, ini partisinya. Partisinya menuju 0. Jadi di sini P itu adalah maksimum dari modulus ya. Jadi modulus set J min 1, J mulai dari 1 sampai N gitu. Oke. Jadi dia seakan-akan diganti dengan garis lurus begitu. Ya, jadi kalau saya gambar gitu, set 0, ini set 1, ini set 2, ini set 3, maka selisihnya itu adalah diganti dengan ya, garis lurus ini. Oke. Ya. Nah, kemudian ini yang nantinya akan kita sebut sebagai integral AB ya, gamma A, mungkin lebih tepatnya gamma A sampai gamma B ya. Jadi mulai dari titik kompleks ini ya, walaupun di buku tidak disebut secara eksplisit ya, jadi hanya disebut sebagai integral atas gamma saja ya, gamma dari Fz dz gitu. Oke, yang artinya adalah pembagian seperti ini. Oke. Nah, ya
Sifat-sifatnya seperti fungsi satu variabel. Satu, yaitu integral gamma atau ya, jadi di sini fz dz. Jadi gamanya sudah pasti dari gamma A, gamma B, jadi tidak perlu dieksplisitkan seperti ini. Jadi cukup notasinya ini ya di buku itu. Oke. Ini adalah fz ditambah gz ya. Persis seperti integral di kalkulus. Oke. Ya, kemudian kalau ada konstanta, misalkan lah ya, jadi 2, kalau ini ada misalnya A-nya sudah dipakai ya, mungkin alfa bilangan gitu, beta, alfanya bisa keluar, betanya bisa keluar. Jadi seperti itu. Nah, mungkin yang penting adalah nomor 2, integral fz dz, ini gamma, itu sama dengan gamanya sekarang ini dibalik seperti gitu. Ya, dibalik dan ini diberi notasi minus gamma T. Ya. Dan ini menjadi minus dari fz dz gitu. Jadi ini seperti kalau di fungsi satu variabel ya, yaitu integral AB fx dx itu adalah minus dari integral BA fx dx gitu. Oke. Ya. Nah, seperti pada fungsi satu variabel, jika f-nya kontinu, ya, jika f-nya kontinu, maka integral tersebut ada. Gitu, oke. Kita tidak akan membuktikan itu. Nah, sekarang kita juga bisa katakanlah tadi gamanya di sini di sumbu X. Ini adalah gamma A begitu, dan ini gamma B. Nah, dalam hal ini integral dari AB fz ini kan sebetulnya dz-nya menjadi hanya sekedar dx ya. Jadi sekedar dx. Jadi toh juga z-nya cukup, nilai z-nya kan ada di sini ya. Jadi nilainya cukup x dx, atau biasa kalau di fungsi kompleks lebih menggunakan ft dt gitu. Oke. Nah, dengan menulis seperti ini, kalau ada fungsi kompleks ft plus igt, ya kita bisa saja integral ab ft plus igt dt. Ya, jadi per komponen. Di integral AB ft dt seperti persis seperti integral di fungsi real. Oke. Nah, kita bisa misalkan saja menghitung contoh seperti di buku integral 0 sampai pi ya. 0 sampai pi
EIT DT. Yang artinya sebetulnya mengikuti yang atas begitu, yaitu cos T plus I sin T DT. Gitu. Ya, jadi integralnya ya tinggal integral 0pi cos T plus HDT I integral 0pi sin T dt. Dan itu menjadi min integral cos itu sin T, ya kan, dari 0 sampai pi plus I min cos T dari 0 sampai pi. Jadi seperti di fungsi real biasa. Oke. Nah, sebetulnya juga bisa menggunakan integral 0pi EIT dt seperti fungsi real, yaitu seper I ya, EIT dari 0 sampai pi. Hasilnya seper I kurung E pangkat PI minus E pangkat pi kali 0. Dan ini 1, yang ini adalah seperti cos pi plus I sin pi min 1. Ya. Jadi ini nanti 0, jadi tinggal min seper I begitu. Nah, ini akan sama persis nilainya dengan yang di sini. Oke. Nah, kita juga bisa nantinya integral AB, mungkin bukan AB ya, gamma tadi, ya, jadi mungkin harus di set up lagi. Gitu. Ini gamma A, ini gamma B, begitu. Nah, integral atas gamma Fz dz tadi adalah di dalamnya ada, kalau ada 2 begitu. Nah, ini adalah Zj, ini Zj plus 1 gitu ya. Kemudian ini adalah titik Zj bar, J plus 1. Kalau disesuaikan ya, karena pada saat 0, ininya 0, ini 1, ini 1 ya. Ini 0, ini 1, ininya 1. Jadi dia samain. Ya. Nah, F Zj plus 1 bar kali Zj plus 1 min Zj ini bisa dihitung dengan fungsi real, itu adalah Z, ya, Z aksen, ya, Z aksen J itu, oke, ya, jadi diganti barnya, disesuaikan, dipilih yang sama kali delta T. Jadi dia akan bergantung pada waktu. Ya. Jadi ini nanti bisa diganti integral AB, ya, kemudian Fz kali Z aksen T dt. Jadi mungkin ini sudah diganti juga Fzt dt. Oke, jadi seakan-akan disubstitusikan gitu. Ya, ini permulaan agak sedikit membingungkan. Ya. Nah, saya tidak perlu secara detail, ada di buku ya. Nah, tapi mungkin perlu diberi catatan bahwa seperti tadi, ini
gamma A, ini gamma B. Kemudian kita bisa istilahnya reparameterisasi, ya, jadi menggunakan bentuk yang lain, ya, yaitu katakanlah ini menjadi gamma, begitu ya, gamma nantinya ini gamma C, ini gamma D misalnya. Jadi saya punya pemetaan V dari AB ke CD. Jadi kalau tadi seperti itu, IT kemudian diganti menjadi I 2PT gitu. Ini kan T-nya bergerak di antara 01 02pi misalkan. Di sini T-nya bergerak dari 1 dan 0 gitu. Oke. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa integral atas gamma Fz dz itu akan sama dengan integral atas gamma, katakanlah sekarang sebetulnya aturannya agak beda ya, jadi mungkin masih tetap ditulis begini, seperti yang ada di buku. Ini adalah integral AB Fz gamma T, ya, Z aksen gamma T dt. Sama dengan yang ini, integral CD Fz gamma besar T, nggak apa-apa, gitu, kali Z aksen gamma T dt ya. T-nya tentu beda antara T ini dengan T ini. Ya. T di sini bergerak dari A sampai B, T di sini bergerak dari C sampai D. Oke. Nah, satu yang perlu diingatkan adalah kalau di fungsi real itu adalah integral AB fx dx itu akan sama dengan fb min fa ya. Jika f itu adalah anti turunan, dalam arti kalau saya turunkan dia akan balik lagi. Nah, di kompleks juga sama. Ya, jadi kalau saya punya integral fz dz atas lengkungan gamma, ini juga akan sama dengan f gamma b min f gamma a, ya, yaitu teorema fundamental kalkulus. Jadi menghitungnya tidak usah susah, dengan f aksen z itu adalah balik ke fz. Oke, jadi perhatikan ini. Oke, selalu diakhiri dengan latihan soal.